Selanjutnya adalah seminar kebangsaan MPR RI Goes to Campus Universitas Mercu Buana dengan tema urgensi transisi energi, mencegah dampak perubahan iklim oleh Wakil Ketua MPR RI Dr. Edi Suparno SHMH dan dosen Fakultas Teknik Insinyur Yuryadi MSc dan akan dimoderatori oleh Dr. Lela Monaganim MSI. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator kita. Dr. Lela Monaganim MSI merupakan seorang dosen di Universitas Mercu Buana. Beliau juga Komisioner Konsil Kedokteran Indonesia dari tahun 2014 sampai 2020. Pengajar di Lemhanas sejak tahun 2013 sampai sekarang. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia dan sudah menulis 27 buku. Kepada moderator Dr. Lela Monaganim kami silakan. Terima kasih. Mohon izin Ibu Warek, Bapak Warek untuk mulai acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Selamat datang di seminar kebangsaan MPR Goes to Campus. Mari kita kasih aplaus semuanya. Untungnya MPR pilih kita. Terima kasih. Ada tokoh penting di sini yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Edi Suparno SHMH beserta jajaran. Terima kasih. Pak Wakil Ketua, para Wakil Rektor, Ibu Dr. Erna, Prof. Rizky Briandana, ini baru rektornya, baru Profnya, masih anget. Dan Dr. Ilmuwan Satito Moharjo yang insya Allah semuanya akan segera menjadi guru besar. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Ibu Dr. Tin Budi Utami, Sekretaris Universitas Dr. Eli, narasumber kita yang nggak kalah keren ya, Bapak Insinyur Yuryadi MSc, kemudian para pimpinan Universitas Mercu Buana, para dekan, wakil dekan, dan Bapak Ibu dosen yang tercinta dan kami banggakan, mahasiswa dan mahasiswi Universitas Mercu Buana. Mari kita kasih aplaus semua. Tadi Bu Warek udah ceritain potensi-potensi yang terjadi dengan adanya dengan perlunya transisi energi begitu ya. Minggu lalu ada pemandangan desa di Swiss yang terkubur longsor gara-gara gletser. Jadi udaranya tuh makin panas karena akibat perubahan iklim. Krisis iklim bukan cerita esok hari, tapi ini cerita hari ini. Udara yang kita hirup makin buruk dan kian ekstrim, bencana alam juga makin sering karena dampak perubahan iklim. Bencana alam, banjir, kekeringan, badai dan lain sebagainya. Maka tokoh penting dari MPR ngingetin kita semua, pentingnya untuk kita semua bersinergi dalam konteks pentahelix, semua unsur-unsur yang berkontribusi menyelesaikan masalah ini. Maka diskusi kita hari ini adalah urgensi transisi energi mencegah dampak perubahan iklim. Izinkan saya memperkenalkan dua narasumber kita, Bapak Dr. Edi Suparno SHMH, beliau Dr. Ilmu Politik Fisip UI, alumni S1 S2 FH UI, profesional di bidang perbankan dan keuangan selama 26 tahun. Saya dari kemarin cari-cari ini umurnya berapa, kelihatannya masih muda sekali. Masya Allah, pengalamannya luar biasa. Sekjen Partai Amanat Nasional 2015-2024, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI 2019-2024, dan sekarang Wakil Ketua MPR RI periode 2024-2029. Mari kita kasih aplaus untuk beliau. Satu lagi, Bapak Yuryadi Kusuma ST MSc, beliau luar biasa ya pengalamannya.
Pak, mohon maaf kalau saya harus persempit bacaannya, nggak baca semua karena itu berlembar-lembar. Beliau dosen teknik mesin Universitas Mercu Buana dan teknik mesin UI, kemudian konsultan energi efisiensi dan gas rumah kaca di beberapa proyek yang didanai oleh UN, perusahaan multinasional global, dan ini luar biasa. Pengalamannya ini pas banget secara teknis membahas ini. Auditor energi di berbagai tempat di Indonesia dan dari luar, kemudian tenaga ahli di bidang energi dan GRK, menjadi reviewer dan juri untuk pendanaan mitigasi dan adaptasi GRK dan GCF, Green Climate Fund, Direktur PT Konservasi Energi Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi. Mari kita kasih aplaus untuk Pak Yurialdi. Terima kasih Pak. Bapak Ibu, kita akan nonton sebentar video teaser MPR Goes to Campus. Polusi udara di ibu kota Jakarta kian memburuk. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter merendam sejumlah kompleks perumahan warga. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Hak untuk mendapatkan kehidupan dan lingkungan hidup yang layak itu merupakan hak semua warga negara. On the street and I got my swag on. Get the money, gotta get my bag on. Triple back, flip out the whole scene. All you suckers just the one that be me. So, get smacked. You looking whack. I got the big stacks. I'm pushing stacks. New outfit. You wish you had it on. Only tricks on the wrist. Gotta keep it on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it going on. Okay. What you got? I got it. Okay. I got shell toes with the foul laces. Okay. 6th grade, yeah, I had the big places. Okay. Ask your mama, she know I got the swag. Okay. Call me dad, cause I'm always in my bag. So much drip, I'm slipping, someone please call a plumber. Baby blue, top hat and cane, dumb and dumber. Okay. Whipped cream color whips, that's whip. White Nissan, that's a cool whip. Okay. What you got? I got it going on. Okay. Polusi udara di ibu... Oke. Pantes nih ya lembaga yang keren di Indonesia ikut benar-benar mengajak semua stakeholders. Kita akan mengundang 2 narasumber untuk berbicara. Kita mulai dari Pak Dr. Edi Suparno. Bapak mohon waktunya 20 menit ke depan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Yang saya muliakan, yang saya hormati, Wakil Rektor Pembelajaran dan Ristek, Dr. Erna Setiani. Terima kasih Ibu membersamai kami sore hari ini. Bapak Wakil Rektor Sumber Daya, Bapak Rizky Priandana. Profesor Rizky Priandana, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Irmul Santi Tumaharjo. Terima kasih Ibu. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Dr. Tin Budi Utami. Terima kasih Ibu. Para dekan, wakil dekan, Pak narasumber, Insinyur Yurialdi, dan teruntuk khusus para mahasiswa yang saya banggakan yang hadir dalam kesempatan ini. Ini sesungguhnya sesi yang agak bikin deg-degan karena ini jam-jam rawan. Baru saya makan siang, tempatnya enak, kursinya nyaman, empuk, AC-nya dingin gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa mengikuti, dan kalau yang ketiduran tolong disenggol-senggol aja temannya gitu. Teman-teman sekalian, kita bicara mengenai transisi energi. Kita bicara mengenai berbagai hal yang menyangkut kebutuhan kita di dalam melakukan perubahan. Perubahannya itu perubahan yang sangat fundamental. Karena apa? Karena pada hari ini kita melaksanakan kegiatan-kegiatan kita berbasis energi yang sumbernya itu berasal dari sumber energi fosil. Nah, kita lihat hari ini ruangan ini
lampunya, dan semua yang kita gunakan itu sumbernya energi fosil. Padahal kita di dalam pemerintahan baru, kita mencanangkan pertumbuhan ekonomi 8%. Itu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Artinya untuk tahun-tahun ke depan nanti kita akan mendapatkan tambahan, misalnya industrinya meningkat, pabriknya bertambah banyak, ya, manufakturnya juga bertambah banyak, butuh tambahan listrik energi. Gedung-gedung dibangun, ya, karena membutuhkan perluasan untuk kantor dan lain-lain, membutuhkan tambahan listrik energi juga. Kemudian pembangunan data center itu paling besar menyerap energinya. Itu pun nanti akan tambah energi. Tetapi kita harus semua setia pada komitmen Indonesia bahwa kita akan melakukan dekarbonisasi dari ekonomi kita paling lambat tahun 2060. Syukur-syukur bisa lebih awal. Nah, hari ini seluruh kebutuhan energi kita 61%-nya masih menggunakan sumber energi batu bara. Jadi listrik kita, kipas di rumah, termasuk AC yang kita gunakan hari ini sumber energinya adalah sumber energi batu bara. Target kita sesungguhnya tahun 2025 ini bauran energi terbarukan itu sudah 23%, tetapi hari ini masih belum mencapai. Sehingga tahun ini mungkin dicapai kurang lebih, akhir tahun ini targetnya adalah mencapai kurang lebih 17-19%. Ini penting bagi kita. Nah, satu yang saya mau sampaikan kepada teman-teman, Indonesia adalah negara yang penuh berkah. Berkahnya apa? Sumber energi fosil kita itu besar sekali. Kita punya sumber energi yang berasal dari migas, itu banyak. Mungkin minyaknya masih sudah menurun, tetapi gasnya masih banyak. Hari ini kita punya sumber energi batu bara, mungkin cadangan kedua terbesar di dunia, adanya di Indonesia. Kita mau produksi batu bara hari ini, terus menerus selama 200 tahun, batu baranya nggak akan habis. Itu sumber begitu besar. Di lain pihak, kita juga punya sumber energi terbarukan yang banyak. Tadi disampaikan oleh Ibu Warek, bahwa kita punya sumber energi solar, matahari, angin, air, arus laut, panas bumi, banyak sekali. Kita punya sumber energi terbarukan itu terbesar di Asia, nomor 3 di dunia. Tetapi di tengah-tengah keberkahan ini, sumber energi fosilnya banyak, sumber energi terbarukannya banyak, tetapi kebutuhan energi kita hari ini itu masih kita impor. Ini ironinya, ya, kita impor setiap hari 1 juta barel minyak mentah per hari. Produksi kita hanya 600.000, kebutuhan kita 1,6 juta. Artinya apa? Setiap hari 1 juta barel. Per barel harganya minyak mentah mungkin $65 hari ini. Artinya setiap hari kita harus impor senilai 65 juta dolar. Kalikan aja 360 hari. Berapa itu yang harus kita impor? Kita impor juga diesel, solar kita impor. Untuk memasak LPG 3 kg, 75% kita impor. Kebutuhan kita per tahunnya 7,2 juta kiloliter. Artinya 7,2 miliar liter. Itu kita impor, 75%-nya. Kita juga impor minyak tanah, itu kita impor semua. Nah, oleh karena itu merupakan hal yang sangat penting bagi kita untuk melakukan transisi energi dari fosil ke terbarukan supaya apa? Supaya yang kita impor-impor itu sudah nggak usah lagi. Sudah terpenuhi dari sumber-sumber kebutuhan yang ada di dalam negeri. Nah, hari ini kita lihat bahwa ketahanan energi kita itu lemah. Karena apa? Ya kita impor semua. Ya, kebutuhan-kebutuhan itu impor dan kita rasakan sekali. Pada saat COVID selesai, ekonomi negara-negara bangkit, itu kita mau impor BBM, negara-negara mengatakan mohon maaf Indonesia saya nggak bisa ekspor ke kamu, saya butuh dalam negeri saya sendiri. Kita mau impor LPG 3 kg, mohon maaf saya nggak bisa, kalau mau boleh tapi bayarnya 2 kali lipat. Tuh. Mau nggak mau kita harus bayar, karena apa? Kalau nggak kan kita nggak masak di rumah. Gitu. Oleh karena itu harus dilakukan. Nah inilah rentannya ketahanan energi kita karena masih banyak yang kita impor. Nah, oleh karena itu tadi saya sampaikan kita harus melakukan transisi energi. Karena transisi energi itu bukan merupakan pilihan, adalah suatu keharusan sekarang. Nah, ini adalah gambaran. Hari ini bagaimana kita menghidupi
listrik, rumah, ya, kantor, kampus kita ini sumbernya dari mana? Ini. Jawa bagian barat itu sumber energi berasal dari 6 PLTU batubara yang kemudian menghidupi energi untuk Banten, DKI, dan Jawa Barat. Ini adalah sumber energinya, tetapi juga salah satu sumber polusi terbesar. Karena PLTU batubara, khususnya di musim hujan, itu ikut menyumbang polusi di udara secara sangat signifikan. Memang ada yang lain juga, yaitu yang paling besar masih transportasi. Jadi kendaraan yang kita gunakan, mau sepeda motor, mau mobil, termasuk juga bis-bis yang non listrik, itu adalah penyumbang terbesar dari polusi udara. Kenapa? Karena satu, memang jumlahnya besar dan banyak, apalagi sepeda motor. Dua, kita masih menggunakan BBM dengan kadar yang rendah kualitasnya. Kita menggunakan BBM jenis yang paling besar penggunaannya di Indonesia itu adalah BBM jenis Pertalite. Termasuk yang kedua adalah solar. Pertalite dan solar adalah 82% jumlah BBM yang dikonsumsi di Indonesia. Pertalite itu RON-nya 90. RON-nya 90 artinya itu adalah BBM dengan kandungan sulfur yang masih tinggi. Kalau di negara-negara maju lainnya, tetangga kita misalnya Singapura, sudah memberlakukan Euro 4, itu RON 98. Di Indonesia RON 98 namanya Pertamax Turbo. Konsumsi Pertamax Turbo per tahun itu hanya 0,6% dari seluruh penjualan BBM yang ada. Jadi rendah sekali. Oleh karena itu, ini menjadi salah satu penyumbang. Kedua, industri. Ya, sekarang industri kan banyak masih mengemisikan karbon dari hasil produksi mereka, sehingga itu menjadi penyumbang kedua. Penyumbang ketiga adalah rumah tangga. Rumah tangga misalnya sampah, banyak sampah kita itu adalah sampah organik, dari sisa makanan terutama. Ya, itu kalau dibiarkan begitu aja, itu nanti akan menghasilkan metan. Gas metan itu yang sangat berbahaya untuk atmosfer. Kemudian juga kedua, banyak yang masih percaya pokoknya sampah yang ada di rumah harus dibakar habis. Bakar. Nah, itulah kemudian pembakarannya itu kemudian yang juga menyebabkan pencemaran dan polusi udara. Akibatnya apa? Ini akibatnya, teman-teman sekalian. Ini sudah tercatat suhu tertinggi di Indonesia, NTT, 38,5 derajat. Kemudian Semarang sudah tercatat 36,5 derajat, Tangerang Selatan 35 derajat, Jakarta pernah 34,5 derajat. Dulu nggak pernah kita dengar cuaca seperti itu. Ya biasanya kita dengar 31, 32 derajat orang sudah komplain terlalu panas. Sekarang new normalnya masa 34 derajat. Ada sesuatu yang tidak benar kan? Artinya apa? Artinya hari ini kalau orang mengatakan kita sudah masuk era climate change. Saya tidak mau menggunakan istilah climate change. Yang saya gunakan adalah climate crisis. Karena krisis sudah di depan mata kita. Teman-teman sekalian, hari ini kenaikan suhu itu sudah berlaku secara global. Contohnya begini, saya minggu lalu baru memenuhi undangan pemerintah United Arab Emirates. Saya ke Dubai. Ketika saya berkegiatan di Dubai, mau keluar untuk berkegiatan, dapat WA dari pemerintahnya. Dan mengatakan, hati-hati hari ini cuaca ekstrim 51 derajat. Belum pernah dalam sejarah di Dubai itu bulan Mei, cuacanya 51 derajat. Kalau Juli, Agustus, September mungkin iya. Tapi sekarang sudah bulan Mei. Gitu. Dan panasnya terik luar biasa. Kita di Indonesia punya pegunungan di Papua yang terkenal dengan salju abadinya. Namanya Pegunungan Kartens. Kartens itu dieksplorasi pertama kali 50 tahun yang lalu. Dibandingkan 50 tahun yang lalu dengan hari ini, ya, sisa salju abadi di Pegunungan Kartens hanya 5%. Artinya ini sudah merupakan bukti nyata bahwa hari ini kita sudah berhadapan dengan climate crisis. Begitu pula terkait udara. Kualitas udara Jakarta itu juara terus. Juara 1, 2, 3. Apa? Polusi terburuk di dunia. Kotanya. Kita bersaing dengan Dhaka di Bangladesh, kita bersaing dengan Mexico City. Gitu. Ya, karena apa?
air quality index kita buruk sekali. Nah, jadi kalau teman-teman yang banyak punya hobi lari pagi, olahraga pagi, belum tentu sehat. Banyak yang sekarang kita rasakan, dan ini dirasakan sekali oleh para tenaga medis, bahwa orang-orang yang usianya lanjut atau balita sekarang sangat sering terkena ISPA. Ya, ini salah satunya. Dan permasalahan ini tidak akan bertambah baik kalau tidak ada partisipasi dari kita semua. Kita harus punya partisipasi untuk menanggulangi permasalahan ini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok Wakil Ketua MPR ngomongin masalah ini sih, masalah perubahan cuaca, transisi energi, energi terbarukan dan lain-lain. Bukannya MPR urusannya adalah Undang-Undang Dasar, amandemen Undang-Undang Dasar, kemudian kalau sampai ada presiden atau wapres nakal kita bisa makzulkan. Tidak. Saya menjalankan apa yang sudah diamanatkan Undang-Undang Dasar pada saya. Pasal 28 butir H, bahwa setiap warga negara berhak untuk hidup di dalam lingkungan yang sehat dan bersih. Kemudian pasal 33 ayat 4 itu juga mengamanatkan bahwa pembangunan ekonomi kita ke depan harus berkelanjutan. Artinya apa? Menjaga kaedah-kaedah lingkungan hidup. Kemarin saya menjadi pembicara kunci di sebuah seminar internasional terkait ESG, Environmental Social Governance. Dulu yang namanya ESG, prinsip-prinsip ESG itu dulu bagi perusahaan yang mau punya credit rating lebih baik, mendapatkan pendanaan lebih murah, mereka kemudian berlomba-lomba untuk memenuhi prinsip-prinsip dan kaidah ESG. Hari ini ESG sudah merupakan kewajiban. Mau mendapatkan pendanaan, ESG kamu gimana? Jalan atau tidak? Mau kemudian misalkan saja masuk ke pasar-pasar tertentu misalnya Inggris, mereka bilang, oke, kalau produk kamu tidak berbasis prinsip ESG, saya nggak mau beli. Karena saya nggak bisa beli. Kalau beli boleh, tetapi saya kenakan kamu pajak karbon yang tinggi. Gitu. Nah ini, jadi dunia sudah berubah teman-teman. Sekarang ini yang dulu kita tidak kenal, prinsip-prinsip net zero emission, ESG, kita mengenal carbon neutral, carbon capture, ya, carbon credit. Sekarang itu adalah istilah-istilah baru yang merupakan hal yang esensial bagi kita. Nah, apa yang bisa kita laksanakan berikutnya? Pertama, saya mungkin bisa sampaikan juga bahwa kita sedang menuntaskan undang-undang energi baru terbarukan. Supaya apa? Supaya kita ada peta jalan. Ada payung hukum dan peta jalan untuk bisa menentukan arah transisi energi kita. Nah, ini penting sekali karena kalau tidak ada payung hukumnya, tentu kita akan sulit untuk misalnya ada yang nakal-nakal, ya mau ditindak, ya nggak ada sanksi hukumnya apa, gitu. Bagi yang berlaku baik, kira-kira insentif yang diberikan apa? Itu harus ada dalam sebuah legislasi yang saat ini sedang kita tuntaskan. Nah, berikutnya adalah mengenai apa sih yang bisa kita lakukan. Tadi kan kita bicara net zero emission 2060 atau lebih awal. 2060 masih berapa? 35 tahun lagi dari sekarang. Masih lama. Tetapi in the meantime, kita bisa lakukan apa? Tuh. Ini yang kita usulkan. Satu, untuk menurunkan polusi udara, bagaimana kalau pemerintah daerah meningkatkan jumlah dan armada transportasi publiknya, khususnya berbasis listrik. Armadanya ditambah, jaringannya diperluas. Itu akan menurunkan polusi secara sangat signifikan. Kedua, juga kita tekankan pada industri-industri ya untuk melakukan peralihan. Sekarang sudah banyak industri-industri memasang panel-panel surya. Itu juga akan membantu mengurangi konsumsi listrik mereka yang berasal dari sumber energi batu bara. Ketiga, yang juga di sini adalah bagaimana kita kemudian mengganti moda dari memasak kita dari sekarang LPG 3 kg kemudian menjadi moda dengan menggunakan kompor listrik, kompor induksi. Itu bisa mengurangi impor kita. Kalau kita bicara impor LPG teman-teman, ya itu bebannya besar sekali untuk pemerintah. Kita rata-rata di rumah masak pakai LPG 3 kg kan, betul ya? Satu tabung kira-kira berapa harganya? 20.000?
Rata-rata 18, 20 ribu, ada mungkin di daerah yang jauh, ada yang 21, 23 ribu. Anggap aja 20 ribu ya. 20 ribu kita beli. Sesungguhnya di dalam satu tabung LPG 3 kg ada subsidi pemerintah 36 ribu kilogram. 36 ribu rupiah di dalam satu tabung itu. Jadi sesungguhnya harganya itu bukan 20 ribu, 56 ribu. Jadi artinya ini kan LPG 3 kg, 36 ribu adalah subsidi pemerintah. Artinya per liter itu subsidi pemerintah 12 ribu. Setiap tahun kita impor 7 juta kiloliter. Hitung aja, 7 miliar kali 12 ribu. Itulah subsidi yang kita keluarkan. Sudah diimpor. 5 menit lagi. Ya, sudah kita impor ya. Terus kemudian disubsidi salah sasaran. Yang beli rata-rata orang yang mampu. Itu yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, sehingga kalau bisa kita alihkan subsidi itu, dah tentu itu akan lebih bermanfaat. Nah, kemudian juga kita tingkatkan ya kualitas BBM kita juga kemudian mencoba di mana memungkinkan bagi kita untuk menutup, mempensiunkan dini PLTU batubara, kita lakukan itu. Dengan catatan 2. Satu, sudah ada PLTU penggantinya yang berasal dari sumber energi terbarukan. Kedua, kita punya uang untuk itu. Karena untuk menutup, mempensiunkan dini PLTU batubara itu tidak murah. Pensiun dini PLTU Cirebon, pensiun dini PLTU Suryalaya di Banten membutuhkan anggaran 25 triliun rupiah. Bukan angka yang kecil tentunya. Nah, kemudian juga kita lihat penerapan pajak karbon. Harus ada efek jerah. Jangan sampai orang bebas mengemisikan karbon tapi nggak ada itunya, sanksinya. Paling nggak sanksi finansial ada. Kamu mengemisikan karbon, kamu harus bayar berdasarkan pajak karbon ada. Next, ini call to action kepada teman-teman sekalian. Ini adalah slide terakhir. Saya mengajak teman-teman kalangan kampus, akademia untuk ikut berkontribusi terhadap permasalahan yang sangat penting ini. Banyak menganggap ya, ini urusan energi terbarukan, urusan transisi energi, ini adalah elitis isunya. Kita urus yang lain-lain dulu deh. Gitu. Tapi jangan lupa, ini adalah isu yang kita hadapi setiap hari. Setiap yang kita hirup itu ada kaitannya dengan energi terbarukan. Setiap kali kita nyalakan tombol listrik, mau mati mau nyala, itu ada hubungannya dengan energi fosil dan energi terbarukan. Jadi merupakan bagian integral dari kehidupan kita. Saya mengajak teman-teman kampus untuk bisa memberikan kontribusi terhadap permasalahan ini. Kenapa? Karena kampus itu kan segala sesuatunya berbasis data, berbasis informasi yang akurat sehingga outputnya juga akurat. Ini yang mungkin bisa saya sampaikan dan saya berharap gagasan-gagasan dan harapan yang bisa kita terima dari kalangan kampus itu bisa terpenuhi juga oleh teman-teman dari Universitas Mercu Buana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali. Oke, Pak Edi luar biasa ya. Pak Edi, Mercu Buana itu logonya api biru. Api biru, gini. Api biru itu warnanya, Pak. Ini energi positif, kuat, ada komitmen, ada juga efisiensi di situ bisa berhubungan sekali dengan energi. Baik Pak, sekilas yang tadi beliau sampaikan, transisi energi wajib, kemudian krisis iklim dan ketahanan energi butuh percepatan energi terbarukan dan pengurangan polusi dan kampus yuk ikutan berkontribusi. Tapi nanti pertanyaannya mungkin banyak juga yang ingin tahu ngapain ya Pak ya detailnya ya, nanti mohon dijawab. Selanjutnya saya ingin mengundang Bapak Yuryadi Kusuma, mohon menyampaikan materinya 20 menit. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya agak cepat ngomongnya karena ternyata materinya banyak dan data-data begitu, karena tadi Pak Edi kan secara global dari sisi pemerintah, saya coba ke data-data begitu. Lanjut. Kayak apa sih gas rumah kaca itu bayangannya? Ini Mount Etna meledak tahun
2014 sekitar 5,8 juta CO2 per tahun. PLTU superkritikal yang di Cilacap ini punyanya Cilacap itu 1000 megawatt ultra superkritikal sekitar 6,97 juta ton CO2 per tahun, lebih besar dari gunung. Itu Krakatau Posko di Cilegon, setahun itu membuang 16 juta ton CO2, jadi 3 kali gunung ini begitu. Bayangannya seperti itu yang namanya gas rumah kaca. Lanjut, Mas. Nah, ini adalah sumber gas rumah kaca. Saya akan lanjut lagi. Tadi sudah disampaikan Pak Edi bahwa energi lah yang paling dominan. Tadi juga oleh Bu Wakil Rektor. Lalu ini masalahnya. Fosil itu bukan hanya untuk energi. Mungkin Bapak Ibu sekalian banyak yang nggak paham. Ya, kita punya pupuk bertanam itu dari fossil fuel. Di Indonesia dibuat dari natural gas, dari gas alam. Plastik, pakaian semua itu dari petrokimia. Ya, minyak segala macam. Jadi yang namanya batu bara, natural gas itu bukan hanya untuk energi, gitu ya. Bukan hanya untuk listrik. Jadi ketergantungan kita dengan yang namanya fossil fuel itu luar biasa besar. Bukan hanya untuk energi, tetapi juga untuk feedstock, untuk membuat plastik, membuat pupuk dan lain-lain, begitu ya. Jadi untuk memperluas pemahaman kita tentang masalah kita. Karena katanya kita mau transisi ya kan. Nah ini masalahnya di sini. Lanjut. Nah ini lihat. Masalahnya memang tadi seperti Pak Edi sampaikan. Kita nggak ada pilihan. Kenapa? Satu, fosil fuel kita terutama minyak itu sudah turun terus drastis. Ya kan? Sudah turun terus drastis. Tahun 2000 mulai sekitar 2003 kita sudah net importir, artinya lebih banyak mengimpor daripada mengekspor, ya. Lalu cadangan walaupun kita banyak punya gas juga, tapi cadangannya juga turun terus, ya kan? Dan harganya makin mahal. Kenapa makin mahal? Kita punya gas, tapi gasnya ada di tengah laut, ada di Papua, di Tangguh sana, ada di Natuna. Dan untuk supaya bisa dibawa kemana-mana, maka harus diliquefied, harus dicairkan menjadi LNG. Harganya luar biasa mahal. Ya, 15 atau 20 tahun harganya mungkin masih $3, sekarang di Jakarta harganya sudah $16 per MMBTU. Nah, permasalahan yang lain adalah untuk mengambil minyak, kan kita tergantung dengan minyak nih sekarang, ya, luar biasa minyak. 100 tahun yang lalu di Amerika, setiap satu energi yang ditanamkan untuk mengambil minyak itu memperoleh 500. Itu namanya energy return on energy investment. 500 kalinya. Nah, mengeluarkan satu mendapatkan 500. Sekarang hanya mendapatkan 20. Setiap satu hanya mendapatkan 20. Minyak memang masih ada, ngambilnya makin sulit. Karena sekarang ada di tengah laut, di tengah hutan begitu ya. Dan itu luar biasa membutuhkan energi besar ya. Nah, kita lihat di situ faktor emisi. Bapak Ibu sekalian mungkin belum tahu faktor emisi. Yang paling besar itu batu bara 90.600, diesel oil itu sekitar 74.100 kg CO2 per terajoule energi, dan gas alam itu per setengahnya dari batu bara sekitar 56.100. Kalau kita mau mengurangi emisi, maka kita pindah dulu ke gas alam. Itu yang dilakukan di Jakarta, PLTU di mana-mana ya. Muara Karang, di Tanjung Priok dan di Muara Tawar. Lanjut, Mbak. Nah, kita lihat ini energy outlook kita, target kita berdasarkan RUEN, Rencana untuk Energi Nasional. Seharusnya 2023, 2025 seperti tadi disampaikan oleh Pak Edi, harusnya kita sudah mencapai 23%, tapi data terakhir 2003 itu baru 13,1% renewable energy mix-nya. Tetapi dari listrik kita sudah 19% sekarang ini. Kalau listriknya ya, renewable di listrik itu sudah 19, tapi kalau secara keseluruhan baru yang angka sekitar 13-14. Jadi perjalanan kita masih panjang. Lanjut, Mbak. Nah, ini kapasitas terpasang listrik ya yang tadi saya sampaikan. Ini lanjut saja terus. Nah, ini masalahnya Bapak Ibu sekalian. Di seluruh dunia ini kita banyaknya ya, institusi internasional, negara-negara itu menganggap terlalu ringan masalah. Karena apa? Hanya memperhatikan CO2 berapa yang sekarang kita produksi, yang kita emit ya ke angkasa, yang kita emisi keluar, dan masalah global warming. Yang kita perhatikan cuman global warming, kenaikan temperatur, kenaikan air laut, ya kan? Dan
yang kita perhatikan adalah berapa CO2 yang dibuang. Indonesia sekarang sekitar 900.000 ton sampai 1 miliar ton per tahun, begitu ya. Hanya itu yang kita hitung, ya kan? Tetapi kita tidak melihat ini, keterbatasan sumber daya alam, baik itu energi dan material, terutama material. Bapak Ibu tahukah bahwa sekarang berapa kita energi pakai sekarang di Indonesia ini untuk listrik? Itu sekitar 107 gigawatt. 107 gigawatt. Sedangkan perhitungan dari SDM untuk untuk mencapai 2050 nanti, di 2050 itu diperkirakan kita membutuhkan sekitar 450.000 gigawatt. Walaupun yang kita butuhkan cuma 200.000 gigawatt, tapi yang terpasang harus 450.000. Kenapa? Karena kita pakai minyak dan pakai solar, matahari dan angin. Matahari dan angin itu intermittent, dia angin-anginan begitu ya, kadang ada kadang enggak. Jadi kita harus pasang lebih besar. Nah itu kan sangat besar energinya, tetapi keterbatasan sumber daya alam. Kenapa? Karena semua itu dibikin dari material. Ayo kita lihat. Lanjut Pak. Nah kita butuh material. Bapak Ibu sekalian mungkin taunya kalau pakai mobil besi plastik ya kan. Besi plastik aluminium. Sekarang kita memasuki dunia yang baru. Ya, teknologi baru di mana kita sekarang ada yang dikenal dengan yang disebut exotic material, rare earth material dan teknologi material. Bapak Ibu sekalian ini megang handphone semua. Tahu nggak kalau itu gelasnya dibuat dari material langka, indium salah satunya namanya. Dan itu material langka. Dan pabrik itu bikin terus menerus, kita ganti-ganti handphone setahun 2-3 kali, bahkan kita ada yang punya 2-3, saya juga punya 2 di tas begitu ya. Padahal itu material langka, indium, dan itu akan habis, cepat habisnya. Beda dengan besi, aluminium yang berlimpah, ya kan? Tapi ini material yang langka, ayo kita lihat nanti. Lanjut. Nah, jadi dengan masalah renewable energy ini, kalau solar dan wind ya kan, selain kita membutuhkan energi yang lebih besar, karena dia bersifat angin-anginan begitu ya. Angin-anginan itu begini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya tanya ke Pak Agung, berapa pasang Bapak fotovoltaik di kampus? Dia bilang 400 watt. 400 watt itu menghasilkannya cuma sekitar 50 watt. Beda dengan Bapak Ibu sekalian pasang genset. Kalau pasang genset 400 watt, keluarnya juga 400 watt. Tapi kalau solar PV dia hanya 12%-nya saja. Kenapa? Karena dia cuma bisa 4 jam saja menerangi dalam jumlah puncak, lalu malam juga nggak bisa apa-apa begitu ya. Angin juga demikian, bisa berminggu-minggu tidak ada angin, nggak muter itu baling-baling begitu kan. Nah ini yang masalah. Lanjut, Bang. Nah ini perbandingan lokasi Bapak sekalian ini saya tunjukkan di Amerika. Di sini ada nuclear power 1845 megawatt, cuma titik saja di situ. Tetapi di sebelahnya di Padang Pasir itu ada solar PV 146 megawatt, luasnya sebesar itu. Tetapi listrik yang dihasilkan cuma 1,27%. Lalu lihat sana yang besar sekali itu 364 megawatt solar PV, tetapi hanya menghasilkan 3,16% dari yang titik itu. Artinya apa? Tanahnya mau dari mana kita ambil di Jakarta, di Indonesia ini begitu ya. Kita nggak punya padang pasir, itu masalah gitu kan. Solar roof juga nggak cukup begitu ya. Atap kita seberapa besar atap kita. Nah ini tantangan-tantangan ke depan. Nah kenapa saya menyampaikan tantangan-tantangan ini, karena ini dunia kampus kan. Ya kita kan perlu riset, perlu penelitian, perlu kajian-kajian untuk menyelesaikan masalah transisi ini. Lanjut Mbak. Nah ini contoh katanya, nah ini masalah yang selanjutnya. Dengan adanya renewable energy itu harga listrik akan mahal. Harga energi pasti akan mahal. Ini lihat perbandingannya. California, US average dengan Jerman. Harga listrik Jerman itu 2 kali dari Prancis. Kenapa? Karena Prancis nuklir begitu ya. Kenapa California lebih tinggi harga listriknya? Karena 15,2%. Sebetulnya hari ini saya punya pekerjaan, lagi ada pekerjaan di Yamaha. Mampir ke sini. Yamaha itu menuju net zero emission tahun 2035. Dia mau berubah ke hidrogen. Sekarang masih bakar gas alam. Lalu saya hitungkan, Bapak Ibu, Mas saya bilang, kalau Anda mau berubah ke hidrogen, maka harganya naik 4 kali lipat dari gas alam yang Anda makan begitu ya. Belum lagi dia harus install hidrogen plantnya sekitar 200 miliar. Bengong dia, gila gitu kan, 4 kali lipat. Nah lanjut. Nah ini bottleneck yang lain ya, bottleneck yang lain. Masalah yang lain gitu ya. Ini adalah yang tadi sudah saya sampaikan. Kita lihat kalau
oil minyak itu ada yang sekarang 100:1. Tapi kalau photovoltaik, wind power itu energy return on investment-nya kecil. Artinya apa? Kita membuang uang banyak tetapi dapatnya sedikit. Beda dengan kalau minyak. Minyak itu kita menaruh sedikit, memperoleh banyak gitu. Ini tantangan juga ke depan. Ayo kita selesaikan masalah-masalah ini begitu ya. Lanjut, Pak. Nah, ini terkait material nih. Bapak Ibu sekalian sekarang punya baterai semua ya kan, di handphone, di laptop, mobil sekarang ya, ada mobil begitu. Lithium ion battery pada kendaraan listrik. Itu materialnya, Pak. Ya, kobalt. Kobalt, tahu nggak kobalt itu Bapak Ibu sekalian? Kobalt itu hampir 50% lebih, mungkin 60-70% itu hanya diproduksi oleh satu negara. Oleh satu negara saja, Kongo. Ya, Kongo yang memproduksi itu. Nikel kita rajanya, ya kan? Nikel kita rajanya. Ada beberapa rare earth yang hanya dikuasai oleh Cina, begitu ya kan. Nah ini problem ke depan ini kan. Dan jumlahnya juga nggak banyak-banyak amat, begitu ya. Lanjut, Pak. Nah ini, akhirnya apa? Price material naik luar biasa. Harga material tuh naik, terutama material-material yang langka, begitu ya. Manganis, koper, kromium, zinc, nikel. Yang kalau disebut molybdenum, indium, dan lain-lain, tellurium. Kalau itu disebut kita baru bengong. Itu material apa ya? Zaman dulu nggak ada gitu kan. Dulu kan tahunya cuma besi sama aluminium aja, begitu ya. Lanjut, Pak. Nah ini petanya paling bagus nih. Yang merah itu serius trade in next 100 years. Artinya apa? Yang merah itu udah dalam 100 tahun habis material itu. Ya reserve-nya udah nggak ada material. Padahal itu material mau kita pakai, tapi udah nggak ada gimana gitu kan. Nah yang hijau itu abundan. Abundan itu artinya berlimpah materialnya. Oke, kita punya masalah di sini, krisis material. Lanjut. Nah lanjut lagi mungkin terlalu ini. Nah ini kita sekarang mining Bapak Ibu sekalian. Indonesia mining. Mining membutuhkan energi yang luar biasa besar. Morowali itu Pak, Bu, 2018 saya menghitungkan gas rumah kaca inventory untuk Indonesia. Morowali belum dihitung 2018. Sekarang Morowali itu sudah listriknya 11 gigawatt. Padahal Indonesia sekitar 100, berarti 1/10 hanya ada di Morowali yang tempatnya kecil itu. Kenapa? Karena di sana mining luar biasa besar. Nah, lanjut lagi. Masih lama kah? Oke. 7 menit, baik. Nah ini, oke Bapak Ibu sekalian mungkin ada sudah punya mobil listrik. Kita lihat, mobil listrik itu katanya bagus ya kan? Hijau, bersih ya kan? Pertama, listriknya dari mana? Ya kan? Listriknya dari batu bara. Ya kan? Tadi Pak Edi sudah sampaikan 61% coal ya kan? Nah, baik kita hitungkan, ini ada perhitungannya untuk mobil listrik ya, kita hitungkan. Mobil listrik itu ya, carbon footprint-nya paling banyak keluar karbonnya itu pas fase manufakturnya. Jadi pembuatannya, terutama di baterainya, karena baterai harus menggali, mining dan lain-lain. Oke, kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini perbandingannya. Diesel fuel, ya, diesel fuel kalau Bapak Ibu sekalian punya mobil diesel, maka emisinya itu sekitar 140 gram CO2 ekivalen per kilometer perjalanan. Tetapi kalau mobil listrik Indonesia, saya pakai data Cina karena Cina mirip listrik energinya dengan Indonesia, maka carbon footprint-nya itu 183. Artinya kalau Bapak Ibu sekalian pakai mobil listrik sekarang ini itu jauh lebih kotor dibandingkan pakai mobil diesel fuel. Ya, apalagi kalau dibandingkan gasolin begitu ya. Jadi karena apa? Ya, karena memang miningnya menghasilkan CO2 yang besar, plus juga listriknya dari PLTU, begitu kan? Artinya mobil kita berubah dari mobil bensin menjadi mobil batu bara sebetulnya begitu ya. Tapi memang bukannya kita nggak ke arah sana, kita kan mau, kalau begitu kapan kita mulai kan begitu ya. Memang kita harus mulai, kita harus pakai mobil listrik, nanti listriknya diperbaiki. Nah itu kan sudah ada program pemerintah, listriknya yang nanti akan dibuat renewable. Tapi sekarang memang keadaannya masih seperti ini, begitu. Lanjut Pak. Nah, ini kebanyakan mau dijelaskan. Lanjut lagi, ini kesimpulan aja langsung. Jadi pemikiran yang ada sekarang ini terlalu menganggap sepele permasalahan yang ada. Ya ini ada masalah-masalahnya, nanti kalau ada yang bertanya di diskusi saja, ada masalah material, kimia, ada masalah ROI, masalah macam-macam, ekosistem yang berbeda. Dulu ekosistem yang sekarang dengan yang baru ini more kompleks, ya lebih kompleks dengan adanya material-material baru, dengan ada teknologi yang baru. Lanjut satu lagi, salaman. Nah, ini solusi.
Solusinya ini adalah saya peroleh dari banyak diskusi dengan para ahli, juga seminar. Pertama, pergantian fosil fuel dengan RE, matahari, angin dan lain-lain tidak memungkinkan untuk keseluruhan populasi dunia. Tetap kita lakukan tapi tidak cukup. Waktu dan sumber daya yang tersedia tidak mencukupi dilihat dari target ditetapkan negara-negara paling berpengaruh dan organisasi internasional. Lalu apa yang diperlukan kemudian adalah pengurangan kebutuhan secara drastis terhadap semua sumber daya alam, material dan energi. Ini celakanya, karena sumbernya juga terbatas, ya kan? Material terutama, maka dengan sendirinya ke depan itu yang paling pasti itu efisiensi. Sudah nggak ada lagi. Efisiensi itu yang akan merajai, begitu ya. Akan ada ke sana larinya, efisiensi. Kebetulan saya memang bukan orang di atas meja begitu Bapak sekalian, bukan peneliti juga, mengerjanya kemana-mana, terlibat di Freeport, terlibat di Aman Mineral, di industri-industri, menghadapi sendiri masalah gitu ya. Masalah itu dihadapi sendiri begitu ya. Lalu berkesimpulan pada akhirnya efisiensi. Pada akhirnya kita harus mengurangi drastis dan pada akhirnya kita harus merubah cara pandang kita. Itu yang paling efektif sekarang ini. Karena waktunya nggak banyak lagi. 2030 kita harus mengurangi 31% janji kita, ya kan? National Determined Commitment. Nah, komitmen nasional Indonesia pada tahun 2030 kita harus mengurangi 31,5% kalau dengan usaha sendiri. Tapi kalau dengan bantuan internasional 41%. Nah sekarang sudah berapa kan begitu? Mengurangi 40 mudah nggak? Tidak mudah. Bapak Ibu sekalian berapa bayar listrik di Mercu Buana nih? Tolong kurangi 40%. Luar biasa susah begitu kan? Nah ini nasional. Nah ini yang enggak. Ya, jadi disarankan agar dipikirkan tentang hal ini dan apa saja hal yang lain yang memungkinkan terjadi, itu menjadi diskusi panjang. Mohon maaf saya melihatnya dari sisi yang masalah. Karena ini kan kampus, ya kampus ini kan nanti menyelesaikan masalah kan begitu. Nah ini mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wow. Pak Edi tadi bilang menyarankan krisis energi perlu energi terbarukan. Nah terus Pak Yuryadi jawab nih. Transisi energi terbarukan itu terkendala, banyak banget kendalanya yang tadi beliau sampaikan dengan kelangkaan material dan lain sebagainya. Solusi saat ini belum cukup, perlu pengurangan drastis konsumsi energi. Ini dia, ini perlu kerjasama kolektif ini dari semua stakeholders dan perubahan sistemik di seluruh pentahelix tadi. Inovasi teknologi, pendekatan holistik, efisiensi perlu sekali dilakukan. Terus kita ngapain nih ada acara ini? Kan gini gitu ya, menarik banget itu pertanyaannya. Jurusan di kampus ada jurusan teknik industri, dari komunikasi, DKV, manajemen akuntansi, psikologi, dan lain-lain. Terus ngapain nih hubungannya nih dengan pelajaran ini gitu ya, dengan diskusi kita yang masalah bangsa Indonesia ini dan masalah kita semua begitu ya. Kita akan dengarkan barangkali pertanyaan-pertanyaan dulu dari teman-teman, mungkin ada berhubungan dengan ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Edi Suparno dan Pak Yuryadi. Terima kasih Bu Mona. Saya Afi, dosen Fasilkom. Pertanyaan saya untuk Pak Edi dan Pak Yuryadi juga. Pak Edi, saya pernah kemarin meneliti tentang opini masyarakat terhadap konversi motor bensin menjadi motor listrik. Nah itu hasilnya opininya tidak terlalu menarik bagi masyarakat pengguna motor. Nah kemudian padahal kan itu kalau menurut saya kan murah ya Pak, motor listrik itu kan murah gitu katanya, cuma 26.000 bisa Gojek itu tadi awalnya katanya bisa mengantar kemana-mana. Nah sekarang katanya udah nggak ada subsidi lagi gitu, jadi motor-motor yang tadinya Gojek dikonversi dengan sangat murah udah nggak ada lagi sekarang katanya gitu. Nah kemudian Pak, ini kenapa ya, tadi Pak Yuryadi juga bilang mobil listrik mahal gitu ya Pak, padahal kata teman saya mobil listrik itu dia dari Jakarta Jogja itu cuma habis Rp260.000 saja. Nah itu
kenapa Pak kok nggak motor listrik dimurahin aja gitu kan. Terus katanya juga kemarin dealer-dealer, oh bannya belum ada, entahlah dealer Cina apa gitu. Saya nggak ngerti lah Pak ya, ini awam, saya ini orang Fasilkom nggak ngerti energi. Nah kemudian ini kenapa Pak Edi, apakah regulasi di Indonesia yang menghambat? Pertamina nggak boleh menghambat penjualan listrik karena nanti jualan dia jadi berkurang gitu ya Pak ya. Pikiran saya seperti itu gitu. Ini jangan regulasinya nih. Nah ini mumpung Bapak di MPR RI ya Pak, saya mohon bertanya, kira-kira ke depan MPR RI itu apa nih Pak yang boleh Bapak lakukan supaya transportasi di Indonesia murah, mobil listrik murah gitu ya Pak. Apa betul itu karena regulasi-regulasi gitu kan ya, ada pihak-pihak yang tidak mengizinkan gitu ya. Nah Pak Yuryadi juga Pak, berapa lama lagi nih renewal listrik nih, kata Bapak bertahun-tahun, dipercepat gitu loh Pak. Ya Pak, itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi keren banget. Oke, kita kumpulkan 3 dulu ya, boleh ya? Oke, baik.